Shalom, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Rabu tanggal 27 September 2023. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah datangnya daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, Bapa yang punya kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu bersyukur karena kasih Tuhan sepanjang malam lamanya, sehingga pagi ini boleh kami bangun dengan penuh keberkatan. Sebelum kami melaksanakan tugas-tugas kami pada hari ini, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir menyertai kami, dan kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dari pembacaan kita tadi diberikan satu perikop. Teringat waktu dulu, Ana di Palemba Tama Basa Toraya di Kua Ungkilalai Atulendu. Hipertemesia syndrome adalah sebuah kondisi ingatan yang mana seorang dapat mengingat peristiwa masa lalu dengan sangat jelas dan detail. Jika dibandingkan dengan kemampuan ingatan manusia pada umumnya, sindrom itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kelainan. Orang yang mengidapnya biasanya akan mengingat dengan sangat lengkap setiap peristiwa pada masa lalu, termasuk peristiwa masa kecil yang dialaminya. Normalnya, setiap orang pasti akan memiliki ingatan masa lalu. Bahkan masa-masa kecil masih dapat diingat. Hanya saja ingatan itu cukup terbatas. Banyak detail yang sudah dilupakan. Memori manusia tidak akan mampu merekam setiap peristiwa dengan sangat lengkap dan disimpan dalam waktu yang cukup lama. Walaupun begitu, pada kondisi tertentu, mengingat masa lalu juga ada manfaatnya. Bani Korah sebagai pemazmur dalam perikop ini sedang dilanda kerinduan kepada Allah. Sebuah kerinduan yang amat dalam, sehingga ia membandingkannya seperti rusa merindukan air, dalam ayat kedua dan yang ketiga pembacaan kita tadi. Kerinduan itu semakin diperparah karena adanya ejekan orang-orang sekitar yang mempertanyakan keberadaan Allah. Kerinduan pemazmur, ayatnya yang keempat. Maka pemazmur mengarahkan ingatannya kepada masa lalu, peristiwa indah ketika ia berada dalam arak-arakan umat Tuhan melangkah ke rumah Tuhan. Ayat yang kelima. Sebuah ingatan yang membuatnya mencoba
membangun pengharapan di dalam dirinya. Ayat yang ke-6. Tidak semua orang memiliki ingatan yang sama pada peristiwa masa lalu. Namun, tentu masing-masing orang memiliki ingatan tentang peristiwa masa lalu yang mungkin menjadi sumber kekuatan baginya. Dan sangat penting dan jauh lebih indah apabila ingatan masa lalu itu menyangkut peristiwa mengalami kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, biarlah firman yang menyapa kita pagi hari ini sungguh-sungguh mengambil bagian dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang terus mengasihi kami, baik pagi ini maupun pada masa-masa yang telah kami lalui. Dan ingatan tentang kasih-Mu di masa yang lalu terus hidup dalam diri kami meskipun tidak sempurna. Namun yang pasti, kasih-Mu sungguh luar biasa. Dan firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami hal itu. Mengingat waktu dulu, bahwa hari kemarin, bahkan hari-hari sebelumnya, bahkan di masa-masa yang lalu, kasih-Mu lah yang terus kami alami dan memungkinkan kami untuk sampai di hari ini. Karena itu terpujilah Engkau, mampukan kami terus ya Tuhan mengingat akan kasih-Mu itu, agar supaya kami terus kuat dalam melanjutkan kehidupan ini. Bapa di surga, dan kisah dulu itu telah dialami secara khusus hamba-Mu, Ibu Helma Madao, bahwa hanya karena kasih-Mu lah pada hari-hari yang telah dilalui, hamba-Mu boleh bertambah usia 1 tahun. Karena itu kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk kekasih kami itu. Kiranya ia terus sehat menjalani hari-harinya, dan bersama kami semua, kami terus mengingat kisah kasih Tuhan di masa-masa yang lalu. Teruskanlah pemeliharaan-Mu kepada kami Tuhan menjalani hari ini dalam seluruh jeri dan juang kami, entah lewat pekerjaan, lewat usaha-usaha yang kami lakukan, bahkan anak cucu kami dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dan juga yang sementara mencari pekerjaan. Segala yang kami perjuangkan ya Tuhan, biarlah Engkau berkati dan berhasil, dan itu akan terus menjadi ingatan dan kenangan kami ketika kami tiba di masa-masa waktu yang akan datang. Demikian juga ya Bapa di surga, biarlah kasih-Mu terus dialami orang-orang tua kami yang lanjut usia, bahkan mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, bahwa saat ini mereka sakit dan masa-masa yang lalu mereka sehat. Ingatan tentang masa lalu kiranya menguatkan iman mereka bahwa Tuhan selalu menolong mereka, hingga pada saatnya mereka akan sembuh karena Tuhan. Sebab itu Tuhan, dengarkanlah doa permohonan dari semua kekasih kami yang sakit, baik yang bersama kami di wilayah pelayanan Depok maupun yang jauh dari kami di kampung halaman. Bapa, pelihara kami terus menjalani hari ini, dan biarlah ingatan tentang Engkau selalu ada. Dan hidup ini adalah hidup yang terus menjadi berkat bagi sesama kami, hidup yang terus memuji dan memuliakan nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami, dan nama-Mu terus dimuliakan. Kami terus berdoa sebagai gereja-Mu, kiranya Tuhan menguatkan kami. Demikian juga biarlah Engkau terus memampukan kami menjadi berkat, khususnya kepada sesama kami yang miskin, yang melarat, yang berduka, yang terbeban hidupnya, khususnya bagi para janda duda dan anak yatim piatu. Tidak henti-hentinya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, mampukan mereka menjadi alat-Mu. Bapa di surga, terpujilah Engkau selalu, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari ini, sidang jemaat yang kekasih. Biarlah berkat Tuhan melimpah untuk kita selalu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan menyertai kita semua. Selamat.